Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarus Alkitab kita pada episode kali ini. Saya berharap semua dalam kondisi diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan dan saat ini kami mau membaca Alkitab. Berikan hikmat-Mu, rema-Mu kepada kami. Roh Kudus-Mu tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi jelas, dan itu menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup ini, sehingga hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, tolong kami, berkati kami siap. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita siapkan Alkitab kita di hari ini, kita akan membaca Yesaya 38 ya. Sama-sama kita ambil waktu merendahkan hati sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan diri kita, mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekarang. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya atas hidup kami, sebab tiada yang seperti-Mu. Kami ada untuk-Mu Tuhan, memuji-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Yesaya pasal 38, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama akan membacanya, perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan wajah mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu.
Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak, minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit telah menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kekasih Tuhan, Yesaya 38, Yesaya yang cukup populer ya saudara. Seingat saya ya, saya tahu ayat ini dulu ada ketika saya masih muda, ada seorang pendeta yang memang sudah sakit-sakitan begitu ya. Divonis dokter ya sakit cukup parah, selang di mana-mana. Dan dia memakai ayat ini, itu makanya saya mengerti ada ayat ini ya. Meskipun saya Kristen sejak kecil, tapi saya bukan pembaca Alkitab saat itu. Ya, saya tahu bahwa Hizkia itu Raja Yehuda sakit ya, dan juga Tuhan sudah menetapkan dia akan mati, tidak akan sembuh. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab bahwa dia ditambahkan 15 tahun lagi usianya, gitu ya. Kemudian pendeta tersebut mengimani juga terjadi atas dirinya. Saya tidak tahu presisinya apakah dia ditambahkan 15 tahun apa tidak, tapi itu yang sering dia perkatakan ketika hamba Tuhan ini yang saya kenal itu masih hidup ya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ayat-ayat ini? Ya. Kalau saya membaca ayat-ayat ini ya, ayat yang bicara soal memiliki iman dan pengharapan. Tapi tolong juga dipahami bahwa bukan berarti ketika kita beriman kita sembuh atau diberikan umur panjang, maka otomatis itu akan kita dapatkan. Sebab itu yang disalahpahami oleh banyak orang. Kita beriman boleh Bapak Ibu. Kita berdoa boleh, kita berharap boleh, tapi bukankah Tuhan yang menentukan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, kepada umatnya. Itu janjinya. Nah, saya selalu mengatakan itu ya. Mungkin saja nanti ketika andai kata ya, saya tahu bahwa waktu saya sudah mau selesai,
Saya mungkin juga akan berdoa seperti doanya Hizkia ini. Tapi saya sudah mempersiapkan diri. Andai kata permohonan saya itu tidak diaminkan oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan, saya pun harus siap. Ya, makanya sejak sekarang kalau ngomongin kematian, saya sudah sejak beberapa tahun yang lalu mempersiapkan diri. Ya, saya selalu bahasa orang dunia itu mensugesti, ya, menaruhkan perkataan-perkataan yang benar tentang kebenaran ke dalam uh, hati dan pikiran saya dengan pengucapan maupun dalam hati. Bahwa mati dalam Tuhan adalah sebuah keuntungan. Ya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mati di dalamnya. Saya selalu ucapkan kata-kata yang seperti itu nadanya. Sebab saya harus bicara kepada roh saya harus bicara kepada jiwa saya harus bicara kepada saya sendiri bahwa saya harus siap bahwa itulah yang pasti di muka bumi ini. Saya bermimpi kaya belum tentu kaya. Saya tidak bermimpi miskin belum tentu tidak miskin. Atau belum tentu tidak terjadi atau terjadi. Ya. Semua yang lainnya di bawah kolong langit ini serba mungkin. Tapi yang pasti adalah mati. Maka saya pernah bikin khotbah, kita harus mempersiapkan kematian kita. Ya, itu yang kalau dalam praktek pelayanan saya belum lama ya, saya mempersiapkan ibu saya. Nah, susah untuk menjadi anak yang mengetahui bahwa secara medis ibu saya memang sudah berat, tapi mempersiapkan dia gitu ya. Karena saya tahu dia pasti pengen sembuh, dia pasti pengen sehat, dia pasti pengen umur panjang, melihat cucunya bertumbuh dewasa dan seterusnya. Ya, tapi sejak saya tahu ibu saya ada vonis dokter cancer stadium akhir, saya belajar untuk mengalahkan diri saya dulu. Ya, saya bilang, oke Tuhan, kalau memang itu yang terbaik buat ibu, itulah yang terbaik juga buatku, dan yang terbaik dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Itu saya siapin diri saya dulu. Ketika saya sudah siapkan diri saya mulai mengkondisikan. Ya, saya nggak pernah tutup-tutupi. Saya ceritakan ketika ibu saya susah nelen, ya bu, sabar ya bu, meskipun susah nelen, ibu masih bisa nelen. Ketika ibu saya susah untuk menarik nafas panjang, mulai sesak, saya bilang, sabar ya bu, meskipun narik nafasnya nggak panjang, agak sesek, terengah-engah, capek, tapi semua masih dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Terus saya bilang juga memang kondisinya seperti itu, ya. Ibu terus andalkan Tuhan, terus berserah sama Tuhan. Awal-awalnya saya masih lihat ada ketidaksukaan dari ibu saya dengan kata-kata saya itu, seolah-olah kan memang kata-kata itu kan kata-kata yang ya pasrah gitu ya, atau ibu saya pasti lewat. Tapi saya dengan kesadaran dan iman saya harus mempersiapkan itu. Ya. Ya. Ketika ibu saya mulai sering lupa, saya bilang ibu sering lupa loh. Ibu sering lupa tuh bukan karena apa, mungkin karena penyakit juga ya bu. Jadi ibu harus memang ya maafin kalau Mas Seno sering ingetin agak keras gitu ya. Atau kita nanti berbeda pendapat karena emang ibu sering lupa. Jadi ibu saya tuh udah makan, dia pikir belum makan. Meskipun tidak terlalu fatal, tapi ada momen-momen itu ya dalam kebersamaan kami 1,5 tahun terakhir ini. So saya menjelaskan bahwa secara medis memang udah berat bu, tapi ibu puji Tuhan loh, ibu nggak seperti orang-orang lain yang divonis dokter sakit CA dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan macam-macam lah, karena sering bawa ibu ke rumah sakit Darmais dan ketika naik lift naik turun ya, itu di dalam lift, di dalam laboratorium sambil menunggu dokter dan lain sebagainya, banyak pasien yang teriak, kondisinya menyedihkan. Ibu saya tidak mengalami hal itu, cuma kondisinya sesek, sering capek, itu saja, tapi tidak ada sakit apapun yang dia rasakan gitu ya. Saya selalu bilang bersyukur bu, ya, tidak mengalami penderitaan-penderitaan seperti teman-teman yang sedang berjuang lainnya juga. Saya selalu berkata demikian, sehingga lambat laun akhirnya ya ibu saya bisa terima. Saya tidak mendengar kalimatnya, tapi kesaksian istri saya ketika hari Minggu ibu saya meninggal Senin ya sore jam 15.11,
Itu hari Minggunya ketika jam besuk, istri saya masih datang dengan anak saya yang pertama. Kemudian juga ada sepupu-sepupu saya yang juga sudah menjadi seperti anak bagi ibu saya, ya. Terus dalam kesempatan itu istri saya dengar langsung, ya, keluar dari mulut ibu saya yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, ya, bahwa ya, yang terbaik dari Tuhan untuk ibu, ya. Nah, ketika saya dengar itu berarti apa yang saya siapkan selama ini buat ibu saya di akhir-akhir hidupnya, di waktu-waktu terakhir hidupnya, di jam-jam terakhir hidupnya, dia sudah pahami sehingga dia bisa perkatakan itu yang terbaik dari Tuhan untuk ibu. Sebelumnya ibu pengen sembuh, ya. Ibu pengen makan, pengen kuat, pengen sehat, pengen sembuh dan seterusnya, ya. Ya saya, ya memang berat ya sebagai seorang anak, ya, harus belajar mengatakan kepada ibu yang sejujurnya, ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus lakukan ini. Mempersiapkan kematian itu penting, saudara. Buat orang yang kita cintai dan juga buat diri kita. Kalau buat saya, ya saya nggak tahu ya. Saya hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan, ya belum ada apa-apa gitu. Kayaknya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi masih oke gitu ya. Tapi kan nobody knows. Tapi saya sudah siapkan diri. Tadi dalam perkataan-perkataan saya selalu berkata, mati adalah keuntungan. Saya ngomong sama anak-anak saya, sama istri saya soal hal itu. Saya tidak jadikan pembicaraan soal kematian saya itu hal yang tabu. Ya. Saya sudah ngomong sama anak-anak saya. Bahkan saya di mimbar sering berkata kan, ya, Bapak Ibu kalau menjadi pendengar saya, apa menjadikan saya hamba Tuhan yang kau dengar khotbahnya, saya selalu berkata kalau nanti saya mati, lagunya hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, lagu lama, lagu sekolah minggu. Saya kepengen nyanyi lagu itu. Jangan lagu yang sedih-sedih lah, ya. Jangan lagu yang membuat kita terharu gitu ya. Ya, kemarin di dalam ibadah duka perkabungan katanya ya, dalam bahasa gereja ibu saya sudah memberikan pemahaman kepada keluarga inti bahwa kita harus bersuka cita. Saya selalu perkatakan ketika ada tamu, baik itu saudara, kerabat, tetangga, yang kenal ibu saya, yang kenal saya, yang kenal keluarga kami, datang terus mengucapkan turut berduka cita ya. Saya selalu berkata, saya tidak berduka cita, saya bersuka cita. Karena ibu saya mati dalam Tuhan, menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Tadi saya baru habis sebelum bikin program ini, membuat kata-kata untuk saya taruhkan di nisan beliau, ya. Saya tulis kalimat, saya nggak pakai ayat-ayat ya. Kalau dulu dan banyak nisan-nisan Kristen lainnya pakai ayat-ayat Alkitab, saya nggak. Saya cuma kalimat begini ya. Di sini dimakamkan orang tua kami, bapak, ibu, eyang yang telah menyelesaikan pertandingan imannya, mencapai garis akhir dan telah dipanggil pulang kembali oleh Bapa surga. Bapak, Ibu, Eyang, nama. Jadi saya percaya bahwa ibu saya dalam hal ini sudah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kemarin saya sudah mempersiapkan keluarga supaya bersuka cita. Saya bahkan agak keras ketika ya melihat anak saya masih nangis gitu ya. Enggak, Eyang sudah senang. Ipar saya nangis, stop. Ya, ibu sudah senang gitu ya. Saya berusaha untuk buat mereka ngapain gitu, yang dilihat cuma jasadnya ibu ya, tapi ibunya sudah sukacita bersama dengan Tuhan. Tapi dalam ibadah ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani kami sekeluarga itu berusaha untuk mendramatisir gitu ya, untuk membuat kami sedikit terharu kali seperti itu, tapi nggak mempan buat kami. Bagi kami ibadah kematian itu bukan ibadah untuk menangis-nangisi atau untuk meneteskan air mata, tapi ibadah untuk bersuka cita karena kita sudah berhasil melihat sebagai saksi bahwa salah satu orang yang kita cintai sudah mati dalam Tuhan, dan mati dalam Tuhan itu keuntungan. Jadi kembali ke dalam konteksnya Yesaya 38 tadi. Kalau saya dalam kondisi sudah tahu bahwa saya divonis dokter sesuatu yang tidak lama lagi saya akan selesai, mungkin saya akan berdoa seperti Hizkia. Tapi saya taruh dalam hati saya bahwa saya beriman demikian, Tuhan.
Kalau boleh, tapi jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Andai kata kehendak-Mu berbeda, aku terima. Sebab yang terbaik itu selalu datang dari Tuhan, dan dari-Mu itu selalu yang terbaik. Nah, saya berharap saudara juga paham ya, sehingga ketika kita membaca Yesaya 38 ini ya, kita tidak seperti orang yang berusaha untuk mengalami seperti yang Hizkia alami, dipertambahkan usia 15 tahun lamanya. Ya, intinya yang kita mau pelajari bahwa dalam cerita ini ya, Hizkia mendapatkan mujizat dan Tuhan memang menepati janjinya ya. Dan kalau kita baca di tambahan usianya itu, Hizkia menuliskan surat yang akhirnya bisa kita baca ya, bagaimana dia mengalami pergumulan menghadapi maut itu, dan kemudian dia akhirnya mempersiapkan dirinya untuk menuju, bayangin, meskipun ditambah usia 15 tahun tadi, tapi 15 tahun itu sudah pasti. Jadi ketika bertambah usia, berkurang satu, bertambah usia, berkurang satu. Itu bagi saya Hizkia juga mungkin saja ya, sukacita karena ditambah usia 15 tahun, tapi dalam hari-hari berjalan itu juga semakin deg-degan karena dia tahu banget gitu ya, kapan waktunya berakhir, 15 tahun kemudian. Jadi kembali kepada kita ya. Yang saya mau tekankan dalam Yesaya 38 ini bahwa hidup di bumi ini sementara ya, seindah-indahnya di bumi ini nggak kita bawa ke peti mati ya. Kemarin sempat tergoda untuk membelikan peti mati yang biasa buat ibu, tapi saya bilang enggak lah, ini uang ibu. Ibu saya masih meninggalkan uang gitu ya, dan kami berdua anak-anaknya cukup ya, sudah hidup cukup ya. Jadi kalaupun ada pemberian ibu, peninggalan ibu ya, puji Tuhan, nggak ada pun nggak masalah. Jadi saya belikan peti yang cukup proper gitu ya. Ya, karena ya bukan apa-apa gitu ya, karena berkatnya ada aja ya. Ya, dan kebetulan juga apa namanya, ya buat apa gitu uangnya ibu kita pakai untuk hal-hal yang misalnya membuat kita suka gitu ya, tapi itu sebenarnya bukan uang kita kan gitu. Saya ada dalam dilema ini. Jadi ya sudahlah, kita berikan yang terbaik buat ibu di apa namanya, di jasad yang terakhirnya gitu ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, jangan takut dengan kematian. Jangan juga apa namanya, punya iman yang bahkan akhirnya iman yang tidak benar, mengimani sesuatu, memaksakan iman kita untuk terjadi atas kita, itu pun tidak benar. Kita boleh beriman, kita boleh beriman besar, berimanlah besar, tapi seperti Tuhan Yesus di Getsemani itu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Ya, apapun problematikamu ketika kau punya masalah, apapun itu, berdoalah, berimanlah, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti yang ada di benakmu, yang ada di pikiranmu, ada yang di hatimu, tentu yang terbaik itu pasti ya hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, duniawi, materi, dan seterusnya kan. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan kalau memberi kepada kita, itu yang terbaik. Dan sometimes, seringkali, yang terbaik dari Tuhan itu kita nggak mengerti. Tapi percayalah, Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Suatu hari nanti, kita pasti akan mengerti kenapa Tuhan dulu memberikan kita seperti ini. Semoga terus kuat dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, dan jadilah orang-orang yang beriman dengan benar. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami pada malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran yang kami terima. Kami belajar untuk memiliki iman yang benar. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan Alkitab malam minggu besok. Terus semangat dalam Tuhan. God bless you.